Hari ini bertemu lagi dengan Pak Heribertus dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan informasi penting dari bacaan dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. 2. Siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Di sini ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, di sini ada bacaan yang kita akan baca bersama. Saat manusia bernapas, ada sederetan mekanisme yang berlangsung. Otot alat pernapasan bekerja sama agar mendukung sistem pernapasan manusia. Untuk menambah wawasan kalian terkait mekanisme pernapasan manusia, kamu dapat membaca berbagai informasi. Dari bacaan tersebut, kamu dapat menemukan informasi dengan cara menjawab dan mengajukan kalimat tanya terkait isi bacaan. Kamu dapat menggali informasi penting dari bacaan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun fungsi dari kata tanya, apa, menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana, menanyakan tempat, misalnya nama tempat, ruangan, atau daerah. Kata tanya kapan, menanyakan waktu seperti pagi, sore, Senin, tahun lalu, atau tahun 2020. Kata tanya siapa, menanyakan orang seperti nama kalian atau jabatan dari kamu orang tua. Kata tanya mengapa, menanyakan alasan atau sebab timbulnya masalah dalam bacaan. Kata tanya bagaimana, menanyakan penjelasan suatu permasalahan, misalnya uraian masalah. Di sini Bapak Guru sudah siapkan satu bacaan yang berjudul mekanisme pernapasan pada manusia. Untuk lebih memahami itu, maka kalian harus membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawablah pertanyaan yang telah kamu buat, terus isilah dalam kolom yang telah dikirim di WA Group. Sekarang kita mengamati gambar. Ada 2 gambar alat pernapasan. Di situ tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Dan juga kita lihat dalam gambar situ ada proses kita lagi bernapas. Nanti keadaan paru-paru di dalam akan bergerak naik turun. Di saat bernapas atau kita menghirup udara, di situ ada kata inspirasi. Artinya bahwa tulang rusuk terangkat, volume dada dia membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, dan udara masuk ke paru-paru. Kita menghirup udara. Yang berikut ekspirasi, kita menghembuskan udara. Tulang rusuk turun, volume rongga dada dia mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih daripada tekanan udara di luar tubuh. Di situ ada bagan pernapasan. Nanti kita lihat bersama. Ada inspirasi tadi, kita menghirup udara. Di situ otot diafragma kita punya dia berkontraksi.
diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk melalui paru-paru. Sedangkan ekspirasi, kita menghembuskan napas tadi, di situ nanti otot diafragma dia berelaksasi. Diafragma akan cekung ke arah rongga dada, dia meningkat, udara akan keluar dari paru-paru. Nah, setelah kita belajar bagaimana tentang alat pernapasan, kita masuk ke berikutnya tentang tangga nada diatonis minor. Salah satu tangga nada yang biasanya digunakan untuk lagu-lagu adalah tangga nada diatonis. Untuk tangga nada yang sering kita gunakan pada lagu yang kurang bersemangat adalah tangga nada diatonis minor. Dengan ciri-cirinya bahwa tangga nada diatonis itu dia bersifat sedih. Lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali atau diakhiri dengan nada la atau a. Lebih sering dia bertempo lambat. Untuk lebih memperjelas tentang tangga nada diatonis minor, maka Bapak Guru akan mengirimkan 2 butir soal yang nanti kalian kerjakan terus dikirim melalui WA Group. Nanti akan diminta bantu bersama dengan orang tua atau teman-teman terdekat sehingga bisa membantu kalian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebelum Bapak Guru menutup kegiatan ini, nanti di situ kalian juga harus jangan lupa jaga kesehatan, apalagi dengan sekarang dengan keadaan virus corona. Jadi jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa juga berdoa. Belajar yang rajin, materi yang sudah kita pelajari hari ini, kalian harus pelajari kembali lewat buku-buku referensi yang ada. Jadi kalimat, adapun nanti kesimpulan yang nanti Bapak Guru bisa sampaikan sedikit, kalimat tanya dia berfungsi untuk menggali informasi suatu bacaan. Ada 6 kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Otot yang berperan dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan otot yang berperan dalam pernapasan perut adalah otot diafragma. Tangga nada diatonis minor biasanya digunakan untuk lagu-lagu dengan suasana sedih, kurang bersemangat, dan bertempo lambat, misalnya lagu syukur, gugur bunga, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini.